Selanjutnya Pak Abdul Hadi. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota, Pak Menteri, Wamen, dan rekan-rekan semua. Izinkan saya juga menyampaikan permohonan maaf, halal bihalal sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Pertama mungkin saya menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan dibanding dengan tahun 2025. Kami merasakan ada langkah-langkah yang lebih cepat dilakukan oleh rekan-rekan dari Kementerian PU terkait dengan infrastruktur yang ada. Luar biasa, dan mudah-mudahan tidak ada yang mungkin penetapannya nanti di akhir pelaksanaannya. Dan kemarin memang kita rasakan bahwa 2025 kegiatan-kegiatan itu ternyata ya berdampak kepada penambahan waktu yang kemarin kita rasakan. Dan sekarang rekan-rekan sudah memulainya lebih awal. Terima kasih dan saya sampaikan apresiasi, dan mudah-mudahan apa yang menjadi masukan-masukan rekan-rekan di komisi itu bisa kemudian terus menjadi perbaikan dalam penanganan infrastruktur kita. Yang kedua, terkait sama masalah penanganan yang memang kita tidak bisa prediksi terkait dengan bencana. Luar biasa. Ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi kita, dan bukan hanya kepada 3 provinsi yang besar memang. Yang lagi sedang perhatian kita kemarin sampai pembahasan sekitar 71 atau 70 triliun lebih yang kita sudah bahas gitu ya. Tetapi ternyata permasalahan-permasalahan bencana itu banyak di daerah-daerah yang lain yang mungkin juga lebih parah juga kondisinya. Dan inilah yang mungkin menjadi pertimbangan yang rekan-rekan dari kementerian akan mencari titik prioritas yang harus kita tangani. Termasuk juga Pak Menteri terkait sama masalah jalan-jalan kita. Kalau jalan provinsi, kalau jalan negara kita mungkin sudah baik gitu pada posisi prosentasenya, tetapi jalan-jalan daerah, ya jalan-jalan provinsi, kabupaten itu yang tingkat layaknya itu, mantapnya itu di bawah 60, bahkan ada yang di bawah 50%. Dan ini pun yang diteriakkan oleh masyarakat-masyarakat kita yang ada di lapangan, yang paling dekat sama mereka itu mereka tidak mau tahu bahwa itu adalah jalan yang harus ditangani. Ketika kita sampaikan ini adalah menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten atau provinsi, mereka kemudian juga tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Oleh karena itu, IJD yang kemarin ya walaupun sangat terbatas, kami sangat berharap Pak Menteri penentuan dan prioritas pelaksanaan titiknya itu tetap harus dikoordinasikan dengan kami. Karena ternyata rekan-rekan kadang-kadang di lapangan mencari yang mohon maaf, yang kira-kira lebih mudah dilaksanakan, tetapi yang lebih parah dan lebih mengenaskan itu ternyata akhirnya tidak mendapatkan perhatiannya. Ya, ini yang kayaknya juga menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan IJD kita pada tahun ini juga kita memberikan perhatian kepada daerah karena mereka juga dengan keterbatasan fiskal yang ada. Ini kemudian yang terakhir terkait sama masalah pelaksana. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Hamka tadi, bahwa ternyata kami melihat kondisi dampak pertumbuhan ekonomi kita itu akan lebih merata dan lebih terangkat dari pelaksanaan-pelaksanaan dengan pelaksana daerah, pelaksana proyek yang ada di daerah, yakni ya rekan-rekan yang ada di lapangan. Tidak kemudian fokus kepada rekan-rekan BUMN. Ya, mungkin ini sebagai masukan Pak Menteri, dan kami khusus di NTB ada beberapa yang memang kami sangat harapkan. Pertama
ada surat Pak Gubernur kemarin juga terkait sama masalah penanganan rob banjir rob yang ada di beberapa titik itu, yang mana yang prioritas kami berharap ada yang kita bisa tangani. Yang kedua adalah pasca beberapa tempat yang banjir yang memang berapa kali banjir selalu kemudian berdampak kepada ya kasihan kita melihat masyarakat ada yang rumahnya hanyut dan segala macamnya. Mungkin itu, terima kasih Pak Menteri. Kami nanti tolong disampaikan juga kepada rekan-rekan Balai agar mungkin lebih intens dan berkomunikasi dengan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.